Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di TV, di acara talkshow Kajian Desa Bareng Iwan atau Kades Iwan. Malam ini edisi spesial. Biasanya 1,5 jam, tapi kita akan membahas sampai 3 jam. Kita bahas tema tentang menakar kemendesakan revisi perubahan Undang-Undang Desa. Yang kita ketahui bersama, Komite 1 DPD RI telah menyusun rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Desa. Alih-alih memperbaiki pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang kita semua meyakini bahwa memang banyak masalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama terkait dengan harmonisasi regulasi di bawah Undang-Undang Desa. Tetapi Komite 1 DPD RI kemudian menginisiasi perubahan kedua Undang-Undang Desa yang sudah dilakukan saat ini. Tahapannya adalah melakukan uji sahih kemarin di Semarang dan di Kota Medan. Ada Mas Nur nih dari Forum Sekdes, Ketua Umum Forum Sekdes Indonesia atau Forsedeksi. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas Nur. Nah, kok saya dikasih waktu yang ketiga ini, sebenarnya saya ingin yang belakangan. Silakan Mas, 10 menit boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik. Revisi terhadap Undang-Undang Dasar ini setelah kita cermati, ini perlu atau tidaknya ini sebenarnya kalau ada diperlukan itu hanya akselerasi terhadap untuk atau mensinkronisasi terhadap dinamika saja. Jadi jangan sampai hal-hal yang substansial. Ini saya melihat dari draft yang beredar dari berbagai selain daripada DPD ini kan beragam banget ini. Nah, sesungguhnya persoalan yang kita hadapi saat ini tentang desa itu setelah 7 tahun ini, problematika yang mendesak kita itu hanya persoalan ini loh, efektivitas daripada pemberlakuannya. Ketika itu sudah ada Permendagri, kenapa perdanya nyimpang? Kenapa perbubnya ngawur? Itu satu contoh. Lalu optimalisasi pada pelaksananya. Bagaimana mungkin kalau seorang camat begitu kades memberhentikan perangkat desa, camatnya ini kayaknya blow on. Ini kan juga ngeri kok kondisi-kondisi semacam ini. Lalu integritas daripada penyelenggaranya. Dari sekian ini yang menarik sebenarnya persoalannya artinya pada manusianya, integritasnya. Nah, saya bisa sampaikan seperti ini, bagaimana integritas di masing-masing tingkatan pemerintahan kita oleh penyelenggara negara. Ini. Mata air daripada persoalan kegaduhan atau carut marutnya di desa ini, mata airnya ada di sepanjang Sungai Ciliwung. Di pemerintah sendiri. Kenapa? Ada 2 menteri. Ini seolah-olah saling berebut. Dualisme ini yang tidak selalu. Saya melihatnya dari Kementerian Desa nampaknya tidak begitu memahami tentang peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015, juga peraturan yang ditujukan pada untuk berdirinya kementeriannya sendiri yang kemudian diperbarui pada peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020. Jelas sekali kok itu. Siapa yang punya kewenangan mengatur desa, tata kelolanya? Bisa juga dilihat pada alinea ke-9 penjelasan undang-undang tentang desa, bahwa yang punya kewenangan mengatur desa tata kelolanya itu adalah Mendagri, bukan Menteri Desa. Kayaknya ngawur, sementara Mendagri sendiri nampaknya juga diam-diam saja. Akibatnya apa yang terjadi? Ada kesalahan memahaminya, kesalahan aplikasi, sehingga sampai di kabupaten itu Kabak Pemdes hilang, atau satu lembaga yang khusus menangani tata kelola desa ini hilang, ganti PMD, yang PMD ini pemberdayaan, bukan tata kelola, bukan persoalan penyelenggaraan. Ini adalah biang keroknya itu, artinya kalau mata airnya carut marut ini ada di sepanjang Sungai Ciliwung. Ini masih ada juga SKB dan sebagainya. Kalau persoalan keuangan desa dan pembangunan desa itu bisa sudah diatasi oleh Mendagri dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018.
Seandainya itu dilaksanakan dengan baik, jangankan ini inspektorat, camat saja tidak terpakai kalau ada masalah. Akan selesai di desa dengan apa? Mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah. Ini. Yang kedua, kalau turun ke bawah, pemerintah provinsi sampai hari ini tidak banyak mengambil peran dalam rangka apa? Terutama pada evaluasi terhadap peraturan-peraturan di tingkat kabupaten kota. Banyaknya peraturan yang ternyata ini bertentangan dengan peraturan di tingkat atas. Kenapa pemerintah provinsi meloloskan? Ini. Kerja apa provinsi? Ini karena jadi sebenarnya harus kita runtut di situ. Lalu bagaimana tentang yang ada di kabupaten? Di kabupaten saat ini, akibat daripada otonomi, akibat daripada dampak daripada pilkada dan sebagainya, orang-orang yang duduk di kantor-kantor itu, orang yang duduk di kecamatan itu bukan karena kompetensinya, bukan karena kapasitasnya, tetapi karena budi. Sehingga banyak sekali kursi-kursi di kantor pemerintahan saat ini itu yang duduk adalah, yang menjabat adalah si Budi. Bukan si Anton, si Budi. Ini banyak peraturan daerah yang nyimpang, dibiarkan ternyata tetap saja jalan. Jika pemerintah kabupaten yang memang kayak sengaja membuat peraturan tetapi tidak dilaksanakan. Sikap pemerintah kabupaten yang sengaja membuat peraturan yang terang-terangan bertentangan. Lalu kemudian sebagai pelaksana pembina, pengawasan, setengah hati. Bagaimana apa jawaban kita atau hati kita ketika ada seorang masyarakat itu bertanya lewat Facebook, lewat media sosial, Pak, lapornya kemana? Bukan karena mereka tidak tahu. Ini baru-baru ini aja ada anggota BPD melaporkan kepala desa. Ini kan berarti nggak jalan, nggak paham. Kenapa anggota BPD sampai melaporkan? Apa BPD nggak ada? Kan nggak ada hak untuk melakukan evaluasi. Ada. Ini. Lalu yang berikutnya sampai ke bawah kecamatan. Pelaksanaan pelaksanaan pembina di tingkat kecamatan ini banyak yang tidak menguasai tentang tata kelola, tentang tata niaga dan tata sosial desa. Sinyalemen mempertegas bahasanya ketika ada persoalan, para pembina ini cenderung melindungi pemerintah desa dari tuntutan masyarakat. Cenderung melindungi. Bayangkan tuh ada masyarakat yang bertanya, ini ada yang mau hendak protes, tiba-tiba sampai nyewa Babin Kamtipmas, nyewa Babinsa, dan sebagainya. Ini di era apa? Itu era Orde Lama, era Orde Baru. Ini reformasi. Ini. Kemudian adanya indikasi untuk memperjelas upaya melemahkan BPD. Ini sangat kentara. Ketika BPD ini dilemahkan maka apa? Tidak seimbang. Jangan lupa Bapak sekalian, di desa itu ada satu kalimat yang patut untuk kita jadikan pedoman. Ketika pemerintah terlalu kuat, rakyat terlalu lemah, yang terjadi adalah tirani. Tapi ketika rakyat terlalu kuat, pemerintah terlalu lemah, yang terjadi adalah anarki. Jika pemerintah dan rakyat itu sama-sama kuat, yang terjadi adalah demokrasi. Representasi rakyat adalah BPD. Maka BPD harus kuat. Kalau BPD dilemahkan, acur desa. Acurnya desa ini karena itu salah satunya kalau sudah di bawah. Bayangkan BPD tidak ngerti apa-apa. Hanya dilantik, dikasih SK, kemudian apa? Tidak ada pembinaan sama sekali. Tidak ada ini. Lalu yang ada di desa. Pada intinya di desa ini, kalau saya mencermatinya adalah ya kualitas, terutama pada tata kelola, tata regulasi. Bapak, saudara, ibu sekalian, di desa itu kalau kita pilah-pilahkan, ada tentang tata regulasi, tata pemerintahan, tata administrasi, tata pembangunan, dan tata keuangan. Selama ini yang banyak diramut atau banyak direken istilahnya apa ya yang ada uangnya. Administrasi desa banyak yang carut marut.
Ini regulasi desa. Saya sampai pernah menulis apa? Desa-desa ini banyak desa rimba, desa tanpa aturan. Dan Pak aturan bentuk pengurus BUMDes sudah dibentuk pengurusnya, tapi apa? Perdesnya belum ada. Konyol kan? Dan ini kejadian ini di banyak tempat. Akibatnya apa? Karena tidak ada perdes tentang salah satunya yang tadi disinggung oleh Mas Widi. Karena tidak ada perdes tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Akibatnya apa? Ya seenaknya kepala desa. Jelas sekali loh Mas itu bahwa itu tidak cukup dengan perbu untuk mengangkat dan pemberhentian perangkat desa itu harus ada perdes. Kenapa? Itu kewenangan desa. Jika perangkat desa itu diangkat dan di pemerintahan kepala desa, maka harus ada perdes dulu. Loh, perdesnya enggak ada kok. Pengisian perangkat. Goblok banget gitu loh. Ini harus ada dulu. Dari situlah nanti akan bisa jadi apa? Pedoman hukum di desa itu. Beda dengan Pilkades, nggak perlu perdes karena apa? Kewenangan bupati tentang apa itu pengisian BPD, kewenangan bupati nggak perlu ada perdes. Tapi kalau pengangkatan perangkat desa itu harus ada perdes. Pada akhirnya ingin saya sampaikan adalah ini. Jika memang ada yang memaksakan untuk untuk mengubah atau merevisi ini, ada 4 hal yang harus dipegang. Perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 ini, pertama harus menguatkan kedudukan hukum desa. Desa ini apa? Apa cukup perkumpulan atau pemerintahan? Kalau dilihat daripada dirinya adalah desa itu pemerintahan, maka harus jelas kedudukannya dalam tata kenegaraan di negara Republik Indonesia ini. Yang kedua adalah kedudukan pemerintah desa, kepala desa ini. Ini harus jelas tugas dan fungsinya. Jangan ngawur-ngawuran. Ada banyak itu desa-desa itu yang keuangannya dikelola secara tunggal. Dan camat juga dia. Bahkan ketika ada dipersoalkan pun itu sampai inspektor pun juga melindungi. Dipercepat Mas Nur. Ya, oke. Ini terakhir Mas, terakhir. Kemudian kedudukan Badan BPD ini harus tegas, jelas dan lebih diperkuat. Harus diperkuat, jangan dilemahkan. Kemudian kedudukan daripada kelembagaan desa juga harus jelas. Jangan hanya sekedar nama-nama saja. Ada pengeluaran untuk pembinaan Karang Taruna, operasional Karang Taruna, ternyata Karang Tarunanya tidak ada. Dan yang terakhir adalah kedudukan masyarakat dalam hukum dan pemerintahan harus dipertegas. Ketika rakyat ini menanyakan tentang apa itu proses atau pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan, malah dijawab harus ada izin dari kabupaten, PMD, inspektorat. Konyol banget itu. Itu yang jadi 5 hal ini yang harus dikuatkan. Kalau ingin desa kuat, maka 5 ini harus kuat. Jangan ada yang dilemahkan. Siapapun yang nanti terlibat di dalam perubahan atau perumusan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nur Rozuki, Ketua Umum Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia. Saya kira tadi beliau sudah sampaikan sejauh ini memang minim sekali peran Pemprov. Yang saya pahami memang di rancangan undang-undang desa yang diinisiasi oleh Komisi 1 DPD RI ada upaya untuk memperkuat peran Pemprov ke depannya. Untuk peran Pemprov dalam penguatan desa. Tetapi memang tadi Mas Nur tekankan ya soal efektivitas pemberlakuannya, terutama dari aspek regulasi di tingkat lokal, justru semakin menjauh secara substansi dan esensi dari undang-undang desa, baik regulasi di Pemprov maupun di kabupaten.